نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده amma ba'du. Yang terhormat Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam dengan seluruh jajarannya, yang terhormat Ketua Dewan Hizbah PP Persis, yang terhormat Ketua Pimpinan Wilayah Jawa Barat dengan seluruh jajarannya, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Acara mubahasah pimpinan wilayah Persis Jawa Barat dalam mengungkap gerakan Salafi di Indonesia akan segera dimulai. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama, sambutan atau laporan Ketua Panitia Mubahasah PP Persis Jawa Barat kepada Ustadz Haji Muhammad Saib Saidin selaku Ketua Bidgar Dakwah, kami persilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum bi wasiyati Rasulillah. Yang terhormat Ketua Umum PP Persis, juga Ketua Dewan Hizbah, yang sekaligus juga para pemateri pada acara pada kesempatan ini. Alhamdulillah dengan inayah dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara mengenai masalah mengungkap gerakan Salafi yang kita rencanakan, alhamdulillah pada kesempatan ini bisa kita selenggarakan. Mengenai masalah yang perlu kami laporkan pada kesempatan ini selaku panitia, tentunya menghaturkan jazakumullah khairan katsira yang kami sampaikan kepada para pemateri dan juga kepada para peserta, di mana keadaan mubahasah kali ini adalah merupakan mubahasah yang ketiga pimpinan wilayah Persatuan Islam Jawa Barat, di mana keadaan pada kesempatan ini adalah para peserta terdiri dari para ketua pimpinan daerah Persatuan Islam yang ada di Jawa Barat bersama ketua bidang gerakan dakwahnya, kemudian para ketua otonom PW Persis Jawa Barat, kemudian para undangan, di mana keadaan pemateri pada kesempatan ini insya Allah yang terhormat Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Anas Siddiq Amin MBA, kemudian yang kedua Al-Ustadz Kiai Haji Aceng Zakaria, kemudian yang ketiga Al-Ustadz Kiai Haji Usman Solihuddin, yang keempat adalah Al-Ustadz Kiai Haji Profesor Dr. Muhammad Maman Abdurrahman, kemudian
Al-Ustadz Kiai Haji Amin Jamaluddin, dan dari pihak Salafi yang kami hormati sebagai pemateri adalah Al-Ustadz Kiai Haji Abu Qatadah. Kemudian yang kedua Al-Ustadz Kiai Haji Abdul Hakim. Di mana keadaan dari kelompok Salafi yang kami undang juga Al-Ustadz Yunus Anis, Al-Ustadz Aib Saifuddin, dan Al-Ustadz Tonari. Di mana kepada para penyaji dari pihak Salafi bersama rombongan kami menghaturkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum bi wasiat Rasulillah. Kemudian acara ini terselenggara atas restu pimpinan Pusat Persatuan Islam dan didukung oleh semua pihak. Kami ingin menyampaikan beberapa catatan pada kesempatan ini, di mana keadaan yang pertama, mohon dengan hormat agar disampaikan kepada asatid yang sangat menginginkan untuk mengikuti acara ini. Sehubungan tempatnya terbatas, kami tidak bisa mengabulkan kepada permohonan-permohonan yang ingin mengikutinya. Dan insya Allah acara seperti ini akan kita gelar di tempat yang lebih luas dan secara terbuka. Kemudian yang selanjutnya, kami juga mengundang beberapa orang asatid yang seyogyanya akan menjadi pemateri. Akan tetapi sehubungan terbatasnya waktu, maka itu pun hanya mungkin keadaan nanti akan diberi kesempatan dalam acara dialog setelah para pemateri memaparkan makalahnya. Kemudian mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan para panitia. Kepada semua pihak yang mendukung kami menghaturkan jazakumullah katsira. Dan kami mengharapkan sekali keadaan acara ini menjadi amal yang jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan diharapkan juga yang hadir bisa menyampaikan kepada yang tidak hadir di antara kita. Dan akhirnya semoga kita semua bisa mengikuti acara ini dengan serius dan seksama dari awal sampai akhir acara ini selesai. Rupanya tidak panjang-panjang yang kami sampaikan, walaupun semua hadirin dan hadirat pada kesempatan ini merupakan tamu-tamu yang sengaja kami undang. Sedangkan adhaifu rahmatun, tamu adalah merupakan rahmat. Dan paman kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Keamanan dan keselamatan tamu dititipkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada dua keimanan, ialah keimanan kepada Allah dan hari kemudian. Akan tetapi kami juga terbatas bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yatakalapan ahadun lidaifihi ma la yaqdiru alaihi. Sekian dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan sambutan Ketua Pimpinan Wilayah Persis Jawa Barat, sekaligus membuka secara resmi mubahatsah pimpinan wilayah Persis Jawa Barat pada saat ini. Kepada yang kami hormati Al-Ustadz Haji Muhammad Idad Sumarta, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi man la ya'budu. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Yang kami hormati Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Nadas Siddiq Aminullah MBA selaku pimpinan pusat Persatuan Islam. Yang kami hormati Bapak Al-Ustadz sekaligus orang tua kami KH Usman Solehuddin selaku Dewan Hizbah yang sangat kami cintai. Ketua Penasehat Al-Ustadz Emon yang hadir mewakili yang lain, serta penasehat dari pimpinan wilayah Jawa Barat yang juga diwakili oleh Ustadz Rustam Lukman. Hadirin yang berbahagia, yang ingin kami sampaikan adalah pertama-tama ucapan terima kasih jazakallahu khairan katsiran atas kehadiran tamu-tamu kita dari Salafi yang nampaknya pada hari ini telah hadir di tengah-tengah kita. Dan alhamdulillah undangan kami telah mendapat sambutan yang luar biasa, sehingga para peserta yang juga terpaksa harus kami tempatkan di luar sementara karena banyak hal nampaknya yang perlu dan ingin diketahui bersama. Kemudian kepada pimpinan daerah serta para mubalik yang dalam ini diwakili oleh Ketua Bidkar dakwah masing-masing, pada hari ini juga alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Dan mohon maaf, masih ada yang di tengah perjalanan masih mencari lokasi, nampaknya mereka itu ke sini. Pada hari ini memang ada 2 kegiatan di tempat ini. Di depan ada perhelatan hajat, pernikahan. Di sini kita akan melakukan pembahasan. Sekali lagi jazakumullahu khairan katsiran atas segala perhatian. Mudah-mudahan yang kita bahas pada hari ini dalam mubahasah ketiga ini menjadikan sesuatu yang lebih terbuka lagi dalam dakwah kita ke depan. Sebab pada hakikatnya semua ormas yang menghadapi dakwah sekarang ini memang sedang banyak tantangan. Nah, oleh karena itu kita menghendaki dari mubahasah ini kita akan mendapat kesamaan langkah, kesamaan sikap bagaimana kita menghadapi dakwah-dakwah ini ke depan. Terutama dengan saudara-saudara kami dari Salafi yang alhamdulillah pada saat ini juga sedang menata dakwah ini ke depan, menghadapi tantangan yang sama, musuh yang sama di antara kita semua pada saat-saat ini. Nah, oleh itu mudah-mudahan mubahasah saat ini akan menjadikan suasana kita di lapangan tidak terjadi hal-hal yang satu sama lain berbenturan barangkali itu. Kita ingin kesamaan langkah nanti kita ke depan, di mana posisi kita masing-masing adalah sama, yaitu menghadapi umat yang saat ini sangat menambahkan dakwah secara benar, dakwah secara nyata, terutama di lapangan supaya bisa kita pelihara satu sama lain, mudah-mudahan dalam jajaran dan di bawah naungan yang sama, yaitu panji-panji Islam yang harus kita junjung tinggi. Hadirin yang kami muliakan, seperti diutarakan oleh Ketua Panitia tadi, para pembahas juga memang saat ini cukup banyak, namun mengingat waktu yang kami siapkan juga memang sangat terbatas. Kemudian tempat yang tadinya kami minta di ruang depan, tapi ternyata pada hari ini bisa di tempat ini saja terlebih dulu. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita bincangkan pada malam hari ini, pada siang hari ini barangkali akan menjadi sesuatu yang nampaknya untuk kita sikapi bersama dalam langkah-langkah kita ke depan. Kemudian daripada itu kami mohon maaf sekali lagi atas keterbatasan tempat dan juga waktu yang harus kita laksanakan hari ini. Akan kita tutup nanti kira-kira pada asar jam 16 sore. Jadi kita manfaatkan dengan pembicara yang cukup banyak ini, dengan materi-materi yang cukup padat. Mudah-mudahan kita bisa mengatur waktu secara bersama-sama. Allahu yahudu bi'aidina ila ma fi khurul Islam wal muslimin. Kemudian kami mohon izin untuk membuka mubahasah ketiga pimpinan wilayah Persis Jawa Barat ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, dilanjutkan dengan minute speaker yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam Al-Ustadz Dr. Andes Kiai Siddiq Amin MBA dengan judul
fenomena gerakan dakwah salafi di Indonesia dan menimbang argumentasi manhaj salafus sholih sebagai dasar ketiga sesudah Al-Quran dan As-Sunnah. Kepada Ustadz Siddiq Amin kami persilakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah ar-Rahmanur Rahim wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Asatidatil kiram, wabil khusus para pensarah, hadirin yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita panjatkan syukur alhamdulillah dengan bimbingan inayah dan rahmat Allah serta inisiatif dari pimpinan wilayah Persis Jawa Barat. Pada hari ini kita bisa berkumpul di majelis mubahasa. Mudah-mudahan kajian kita tentang salafiyah ini bermanfaat adanya. Dan dengan segala keterbatasan pengetahuan dan kemampuan, izinkan saya menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Salaf, salafi dan salafiyah. Istilah salaf, salafi, salafiyah, salafiyun berasal dari kata dasar salaf yang berarti terdahulu, telah lalu, telah selesai, atau kaum di masa lalu. Dalam konteks kajian ini, yang dimaksud dengan salaf adalah salafus soleh, yakni para pendahulu umat Islam yang soleh. Mereka adalah para sahabat Nabi SAW, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Salafiyah berarti ajaran salafus soleh. Sementara salafiyun adalah orang-orang yang mengikuti ajaran salafus soleh. Sedang salafi adalah sebutan bagi mereka. Istilah salafi juga mencerminkan makna komunitas ideologis yang serupa dengan sebutan Maliki, pengikut madhab Imam Malik, Hanbali, pengikut madhab Imam Ahmad bin Hanbal, Ikhwani, pengikut Ikhwanul Muslimin, Tabligi, pengikut Jamaah Tabligh, Khoriji, pengikut paham Khawarij. Seseorang dinilai sebagai salafiyun karena sikap dan perilakunya mengikuti ajaran salafus soleh, meskipun ia sendiri tidak mengaku sebagai salafi. Sebaliknya tidak jarang ada orang mengaku sebagai salafi, tapi sikap dan perilakunya tidak mencerminkan ajaran salafus soleh. Gerakan garis miring dakwah, karena ada yang kita membaca, ada kaum salafi ini yang tidak mau disebut sebagai sebuah gerakan, tapi lebih sebagai dakwah. Gerakan atau dakwah salafi di Indonesia. Menurut Profesor Dr. Dadan Wildan M. Hum dalam bukunya Pasang Surut Gerakan Pembaharuan Islam di Indonesia cetakan 2000, gerakan Wahabisme di Saudi Arabia yang dimotori oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, sebuah gerakan pembaharuan yang dalam istilah Imam Ibn Taimiyah disebut Muhyi Atharis Salaf, dalam waktu singkat telah menyebar ke seluruh pelosok dunia, termasuk Indonesia. Pada akhir abad ke-18, gerakan salaf ini telah masuk di ranah Minangkabau. Tercatat tokoh Haji Miskin dari Pandai Sikat, Haji Sumanik dari 8 kota, dan Haji Piabang dari Tanah Datar. Ketiganya menyaksikan secara langsung gerakan kaum Wahabi di Mekah saat mereka menunaikan ibadah haji. Mereka kemudian melakukan upaya yang sama di Minangkabau. Perkembangan gerakan pembaharuan Islam di Indonesia pada awal abad ke-20 ditandai dengan berdirinya beberapa organisasi Islam. Organisasi yang pertama muncul adalah organisasi pendidikan yang dimotori oleh masyarakat Arab Indonesia yang prihatin terhadap pendidikan kaum muslimin yang dikuasai oleh kolonial Belanda.
Awalnya lembaga pendidikan itu lebih diperuntukkan bagi masyarakat Arab sendiri. Namun kehadirannya telah membawa dampak positif bagi perkembangan pendidikan Islam selanjutnya. Pada tanggal 17 Juli 1905 didirikan Al-Jam'iyah Al-Khairiyah yang kemudian lebih dikenal dengan Jamiat Khair di Jakarta. Pada Oktober 1911, 3 orang guru utama dari Timur Tengah, yakni Syekh Ahmad Surkati As-Sudani dari Sudan, Syekh Muhammad Taib dari Maroko, dan Syekh Muhammad Abdul Hamid dari Mekah, atas undangan Jamiat Khair tiba di Jakarta dan bergabung dengan kelompok ini. Dari ketiga tokoh itu, Syekh Ahmad Surkatilah yang paling banyak memberikan andil bagi upaya pembaharuan Islam di masyarakat Indonesia. Namun karena ada konflik dengan masyarakat Arab Sayyid yang merasa memiliki derajat yang lebih tinggi, karena meyakini memiliki garis keturunan dengan Nabi SAW, pecahlah Jamiah Khair ini. Syekh Ahmad Surkati lantas mendirikan lembaga lain yang diberi nama Al-Irsyad atau Al-Jam'iyatul Islah wal Irsyadil Arabi, yang didirikan pada tanggal 16 September 1914. Pada tanggal 18 November 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta mendirikan Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan tidak hanya terdorong oleh upaya kristenisasi dan pembatasan akses masyarakat muslim ke dunia pendidikan dan pelayanan publik seperti kesehatan dan sosial yang dilakukan oleh kolonial Belanda, tapi juga merupakan perlawanan terhadap tradisionalisme Islam. Upaya pembaharuan Islam di Jawa berbeda dengan upaya serupa yang dilakukan di Sumatera Barat. Tantangan tradisionalisme Islam di Jawa relatif lebih berat. Hal ini disebabkan oleh kuatnya pengaruh nilai-nilai Hindu-Buddha serta nilai-nilai paganistik lainnya yang ada pada masyarakat Islam Jawa waktu itu. Di Bandung juga terdapat gerakan yang mempunyai dasar yang sama dengan Muhammadiyah dalam menyebarkan ajaran salaf, serta berusaha mengembalikan umat Islam kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Organisasi ini bernama Persatuan Islam atau Persis, yang didirikan pada tanggal 12 September 1923 oleh Kiai Haji Zamzam dan Kiai Haji Muhammad Yunus, yang keduanya berasal dari Palembang. Dalam aktivitasnya, Persis berusaha keras mengembalikan umat Islam ke dalam ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, menghidupkan ruhul jihad dan ijtihad, serta membasmi segala bentuk bid'ah, khurafat, syirik, dan taklid buta melalui pendekatan dakwah lisan, tulisan, dan lisanil hal, serta mendirikan lembaga-lembaga pendidikan. Menurut Abu Abdirrahman At-Talibi dalam bukunya Dakwah Salafiyah, Dakwah Bijak, meluruskan sikap keras Da'i Salafi, cetakan 2006. Sejak awal tahun 80-an terjadi perkembangan dakwah yang berbeda di Indonesia. Saat itu mulai berdatangan elemen-elemen pergerakan dakwah Islam dari luar negeri ke Indonesia. Kebetulan jika merunut sejarah, tahun 70-an merupakan tahun internasionalisasi bagi jamaah-jamaah dakwah tertentu. Di tahun 80-an mulai muncul Tarbiyah atau Ikhwanul Muslimin, Jamaah Tabligh, Hizbut Tahrir, Jamaah Islamiyah, dan belakangan mereka yang menamakan dirinya Salafi. Menurut At-Talibi, kini muncul kesan kuat bahwa komunitas Salafiyah di Indonesia terpecah ke dalam dua kelompok besar yang saling bermusuhan. Kelompok pertama ialah Salafi Yamani, yang merupakan kelanjutan dari Laskar Jihad di masa lalu. Mereka merupakan jaringan para da'i Salafi yang berafiliasi kepada syekh-syekh Salafi di Timur Tengah, khususnya Markaz Ilmiah Darul Hadis Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i di kota Sa'adah, Yaman. Kelompok ini sangat menolak metode pergerakan atau harokiyah, sebab hal itu dianggap sebagai bid'ah dan merupakan praktek fanatisme atau hizbiyah. Salafi Yamani dulu ditokohi oleh Ustadz Ja'far Umar Talib dari Malang. Ia yang mendirikan pondok pesantren Ihya Sunnah di Degolan, Yogyakarta. Dialah pelopor Salafi Yamani di Indonesia di awal tahun 90-an, sampai dibubarkannya Forum Komunikasi Ahlu Sunnah wal Jamaah, yang disingkat FKAWJ, yang didirikan pada tanggal 14 Februari 1998, serta sayap militernya yang diberi nama Laskar Jihad
yang ia dirikan pada tanggal 30 Januari 2000. Ia juga menerbitkan majalah yang diberi nama Salafi. Tapi kini Ustadz Ja'far Umar dianggap bukan lagi bagian dari komunitas Salafi Yamani. Demikian juga majalah Salafinya. Para ulama yang menjadi rujukan para dai Salafi Yamani, terutama Syekh Robi bin Hadi Al-Madkhali dan Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i, merekomendasikan agar FKAWJ dan Laskar Jihadnya dibubarkan. Ja'far Umar juga ditahdir, diberi peringatan keras oleh gurunya sendiri. Dan setelah kejadian itu, ia dijauhi oleh para pemuda Salafi Yamani. Pesantrennya juga jadi kosong melompong. Para kolehanya pun satu persatu menjauhinya, termasuk Muhammad Umar As-Sebed yang kini menjadi tokoh Salafi Yamani. Dia yang kini memimpin pondok pesantren Diyaus Sunnah di Kecapi, Cirebon. Kelompok kedua ialah Salafi Haroki, yaitu dakwah salafiyah yang menerapkan sistem pergerakan atau harokiyah. Metode tersebut meskipun tidak sama persis, serupa dengan metode yang ditempuh oleh jamaah-jamaah dakwah Islam seperti Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh, dan lain-lain. Pola haroki inilah yang membedakan kelompok ini dengan Salafi Yamani dan Salafi-Salafi independen yang tidak mengikatkan diri dengan jamaah, madrasah, atau organisasi apapun. Menurut Salafi Haroki, tandim atau sistem organisasi itu dibutuhkan untuk menunaikan dakwah di tengah berbagai fitnah kehidupan zaman modern. Mereka menilai bahwa sistem organisasi itu sebagai bentuk ijtihad yang diperbolehkan dalam Islam. Di kalangan Salafi Yamani dan sebagian ulama Salafi, baik di Yaman maupun di Timur Tengah, pada umumnya, ada sebutan bagi komunitas Salafi Haroki ini, yaitu Sururi atau Sururiyah. Dinisbahkan kepada seorang tokoh yang dianggap sebagai perintis gerakan ini, yakni Muhammad Surur bin Nayef Zainal Abidin, mantan tokoh Ikhwanul Muslimin asal Syria. Muhammad Surur adalah pemimpin Yayasan Al-Muntada Al-Islami yang berpusat di London. Lembaga ini mengkoordinasikan majelis-majelis dakwah salafiyah yang berpola pergerakan. Selain Muntada Al-Islami, ada juga Jum'iyah Ihya Ut-Turas Al-Islami yang berpusat di Kuwait yang dipimpin oleh Syekh Abdurrahman Abdul Khalid. Salafi Haroki ini menjadi identik dengan dua organisasi dakwah ini, meskipun di luar keduanya masih ada lembaga-lembaga lain yang juga menempuh metode serupa. Permusuhan dalam tanda kutip antara Salafi Yamani dengan Salafi Haroki ini nampak sangat tajam. Pihak Yamani menyebut kelompok Haroki ini sebagai ahlul bid'ah, sehingga berhak untuk direndahkan serendah-rendahnya, dihinakan dan dijauhi. Sekedar contoh saja, dalam tulisan yang berjudul Membongkar Kedustaan Abdurrahman At-Tamimi, seorang tokoh Al-Irsyad di Jawa Timur yang ditulis oleh Abu Dzulqarnain Abdul Ghafur Al-Malanji, yang pernah dimuat di situs Salafi.org sebagai bantahan atas ceramah Abdurrahman At-Tamimi di hadapan komunitas ilmiah Salafiyah di markas Imam Al-Albani di Yordania. Abu Dzulqarnain menyebut Abdurrahman dengan sebutan Al-Kadzab, kalajengking beracun dan ular berbisa. Pihak yang paling banyak diserang oleh majalah Salafi ialah Ikhwanul Muslimin dan tokoh-tokoh seperti Hasan Al-Banna, Sayyid Qutub, Yusuf Qaradawi, Hasan Turabi, dan sebagainya. Syekh Mukbil bin Hadi ketika memberi pengantar buku Raf'ul Lisam Al-Mukhalafatil Qaradawi li Syariatil Islam, menyingkap tabir penyimpangan Al-Qaradawi terhadap syariat Islam, pernah dimuat di situs Salafi.org 19 April 2004. Kata pengantar, Syekh Mukbil diletakkan paling atas sebelum pengantar dari murid-murid beliau dan ulama lainnya. Buku tersebut merupakan karya dari Syekh Ahmad bin Muhammad bin Mansur Al-Udaini. Dalam pengantarnya, Syekh Mukbil antara lain mengatakan, Alhamdulillah, tiada seorang pun da'i penyeru kepada kesesatan dari kalangan ulama jahat, melainkan ada pada ahlus sunnah yang membidiknya, sampai tersungkur dan tersingkap kebobrokannya. Para da'i ahlus sunnah senantiasa memperingatkan kaum muslimin dari kebatilan dan kesesatan ulama jahat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sebenarnya kami melontarkan yang hak kepada yang batil,
lalu yang hak itu menghancurkannya, maka dengan serta-merta yang batil itu lenyap. Surat Al-Anbiya 18. Di antara sekian banyak dai dolalah yang menyeru kepada kesesatan pada zaman sekarang ini adalah Yusuf Qaradawi, mufti Qatar. Sungguh dia telah menjadi amunisi baru bagi musuh-musuh Islam. Dia telah mencurahkan pena dan lisannya guna menyerang agama Islam. Dai Ahlus Sunnah tidak akan tinggal diam. Mereka pasti akan mengarahkan anak panah kepadanya dan menghabisi argumennya. Sebagaimana mereka telah menghabisi dai-dai sesat lainnya. Di antara dai Ahlus Sunnah yang melakukan demikian adalah Syekh Al-Fadil Ahmad bin Muhammad bin Mansur Al-Udaini. Dia telah banyak meneliti sepak terjang kesesatan Qaradawi. Pokok-pokok kesesatan Qaradawi itu dipatahkan berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Sejak awal 1996, melalui majalah Salafi, Ja'far Umar juga pernah melontarkan celaan sangat keras terhadap Yusuf Qaradawi. Ja'far Umar menyebut Al-Qaradawi sebagai aduwullah, musuh Allah, dan sebutan Yusuf Al-Quraidhi, Yusuf dari suku Yahudi Quraidah. Sebutan-sebutan tersebut sempat dikoreksi oleh guru Ja'far Umar di Yaman.